Ini mungkin rahasia umum, ada oknum-oknum mungkin orang pemerintahan yang sebenarnya tahu tapi pura-pura tutup mata. Dari lantai 4 langsung dibuang. Nah, begitu semua pasti sama semua permasalahannya. Ini kita tidak mau di sini bahwa ada yang mengambil keuntungan. Dulu karena mungkin belum semua makan kue sama minum teh, kopi di sana, belum bersemangat. Menjawab salam itu hukumnya wajib, apalagi kita sebagai umat muslim itu kita harus saling sering mendoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berkumpul kembali di sini dalam rangka sosialisasi Perda. Kenapa ini penting? Karena banyak warga dari Kota Makassar yang belum mengetahui terkait Perda yang ada yang mengatur untuk rumah susun. Jadi kita mengetahui bahwa di Kota Makassar ini sudah ada beberapa rumah susun yang dibangun dan mungkin ada yang akan dibangun lagi nantinya. Kita sebagai warga Kota Makassar harus mengetahui apa aturan-aturan yang berlaku sehingga apabila di sekitar wilayah rumah atau domisilita itu akan ada dibangun rumah susun, kita harus memastikan bahwa itu tidak melanggar aturan yang ada di Kota Makassar. Kebetulan ada dua narasumber yang hadir di sini. Beliau lebih paham terkait aturan-aturan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja berikan kesempatan kepada beliau-beliau ini untuk bagaimana menjelaskan terkait Perda yang ada di hadapan masing-masing. Mungkin itu dengan ini saya membuka kegiatan sosialisasi Perda pada hari ini terkait peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang rumah susun. Saya buka secara resmi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dewan kita, Bapak Ari Asari Ilham SE, yang kayaknya bukan pertama kalinya saya ketemu dengan beliau. Sekarang saya di Dinas Tata Ruang, sebelumnya saya Lurah Tanjung Merdeka. Saya tetap juga bersama-sama beliau terus, sama-sama dengan Pak Sari. Jadi kita berikan dulu tepuk tangan untuk Pak Dewan kita. Saya tahu betul bagaimana kinerja Bapak, karena Pak Dewan ini juga langsung selalu memperhatikan di wilayah kami di Kelurahan Tanjung Merdeka dulu. Dan saya rasa juga bukan hanya di Tamalate, di Mariso juga beliau sangat perhatian. Dan yang saya hormat, ya hidup Kakak Ari. Ini di Mariso tapi ada mungkin yang dari Lente yang tinggal di rumah susunnya, tidak Ji? Pas di rumah susun. Saya rasa juga Ibu pasti tahu bagaimana permasalahan yang ada di rumah susun. Saya sedikit kurangnya, saya tahu itu di sana. Mulai ribut kayaknya. Jadi di rumah susun di sana itu ada banyak permasalahan, terutama masalah sampah, listrik dan lain-lain. Listriknya di sana karena dikelola oleh pemerintah dinas perumahan, kadang kalau hari Sabtu habis token listrik, libur juga pegawai, kasihan orang yang tinggal di sana tidak menyala listriknya sampai hari Senin. Itu masalahnya, betul atau salah? Betul. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Masalah sampah, apalagi sampah tidak dikelola oleh kecamatannya. Tidak dikelola oleh kelurahannya, tapi dikelola oleh dinas terkait. Akhirnya banyak sampah di sana dan bisa pasti ditanya langsung, bagaimana caranya orang buang sampah di sana? Dari lantai 4 langsung dibuang. Nah, begitu semua pasti sama semua permasalahannya. Jadi untuk permasalahan seperti itu sebenarnya, apalagi di sini ada Pak Dewan kita,
kita bisa sampaikan aspirasi kita. Bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan rumah susun ini ke depannya bisa menjadi lebih baik. Pada kesempatan siang hari ini, tadi Pak Alfian sudah menjelaskan banyak ya terkait dengan rumah susun dalam perspektif Dinas Tata Ruang yang dibawahi oleh beliau. Yang pertama, sebelum kita masuk ke intinya, tentunya kita harus sama-sama pahami dulu ya apa itu rumah susun. Mungkin banyak yang sudah paham, ada juga pelaku langsung ya yang sudah menikmati rusun yang dimaksud. Tetapi alangkah baiknya kita sama-sama melihat gitu ya. Rumah susun itu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dari definisi kita kan sudah bisa membayangkan bahwa rumah susun ini dibangun untuk sebenarnya memfasilitasi ya, memfasilitasi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk juga dapat menikmati layaknya hunian sebagaimana mestinya dengan tentunya biaya yang murah ya. Jadi pemerintah merespon itu. Nah, di Makassar mungkin ada beberapa rumah susun, salah satunya yang di Lete ya. Dari definisi yang dimaksud, kita tentu juga harus pahami tujuan pemerintah untuk membangun rumah susun itu apa gitu ya. Selain tentunya Perda ini mengatur terkait dengan peraturan perundang-undangannya. Nah, salah satu tujuannya mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung yang tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan. Jadi banyak pemukiman-pemukiman yang mohon maaf itu tidak layak dihuni, dan pemerintah ingin merapikan itu. Nah, salah satu fungsi atau tujuannya, itu dia tadi, untuk mendorong adanya pemukiman dengan daya tampung yang tinggi dan tentunya layak huni. Ya. Saya tinggal di rumah susun sejak 2008. Karena itu rumah susun di Lente juga memang pas dihuni pada tahun 2008. Jadi sudah 14 tahun yang lalu. Ya, terkait dengan persyaratan yang disampaikan tadi itu bahwa persyaratan untuk masuk di rumah susun itu orang yang sudah beristri atau orang yang sudah berkeluarga yang masih tinggal di orang tuanya. Nah, itu yang pertama. Tetapi kenyataannya saya lihat justru banyak orang-orang yang dari luar yang justru nampak sekarang itu. Ya, itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan di rumah susun itu di Lente kita sudah memakai voucher, tidak memakai manual lagi. Ya, sejak 6 bulan kalau saya tidak salah. Ya, sekitar 5 bulan lah. Itu ribetnya lagi sekarang itu karena orang disuruh download OVO. Kemudian setelah kita download OVO, kita disuruh beli voucher di salah satu di Alfamart di mana. Kemudian barcode-nya itu kita kirim ke pengelola. Nah, dari pengelola itu dan baru bisa masuk, baru kita bisa fungsikan itu voucher. Jadi baru yang kita beli 50, maksudnya hanya 35 saja yang masuk itu. 50 kita beli, jadi ini pengelola yang menjual ini voucher. Singkat saja pertanyaan kami, apakah ada batasan waktu tinggal di rumah susun setelah kita menempatinya? Dan yang kedua, apakah yang tinggal di rumah susun itu bisa pindah ke orang lain? Nah, inilah tugas dari Dinas Perumahan. Saya rasa mungkin di sini ada Pak Dewan kita, pasti insya Allah ke depannya akan Pak Dewan ini akan sampaikan langsung kepada kepala dinasnya mungkin pasti. Karena ini memang sudah menjadi polemik, sudah menjadi rahasia umum. Orang-orang yang tinggal di dalam justru orang-orang yang sebenarnya secara kemampuan ini punya menengah ke atas, tapi dimanfaatkan dengan disewakan kembali. Ya, masalah-masalah seperti inilah. Dan ada juga oknum, kita tidak bisa menyebut bagaimana ya, ini mungkin rahasia umum, ada oknum-oknum mungkin orang pemerintahan yang sebenarnya tahu tapi pura-pura tutup mata. Itu pasti ada itu. Nah, disinilah tugas kita sebenarnya, apalagi ada Pak Dewan kita sebagai
perpanjangan lidah dari masyarakat menyampaikan ke atas. Kita mengawasi sama-sama, apalagi terutama yang tinggal di dalam. Bahwa itu bisa dipindah tangankan atau tidak. Itu bisa dipindah tangankan. Itu ke ahli waris. Ya, ke ahli waris. Nah, jadi ketika misalnya penghuni yang dimaksud meninggal misalnya itu bisa dialihkan ke ahli waris. Terus bisa enggak pindah ke orang lain kalau misalnya belum meninggal atau seperti mungkin yang disampaikan tadi bahwa ada kesadaran bahwa saya sudah cukup mampu untuk memiliki rumah sendiri dan saya tidak seharusnya tinggal di rusun yang dimaksud. Itu bisa juga ya dengan menyertakan surat pindah saja Bu. Jadi pindah domisili dan itu nanti akan diatur oleh yang tadi perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun yang dimaksud. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Mungkin setiap 1 tahun sekali harus dilakukan pengecekan, bahwa dilakukan pengecekan kalau ada warga yang dianggap sudah tidak layak tinggal di situ, itu sudah harus diberikan peringatan bahwa kasih mikodon kepada orang lain yang betul-betul lebih membutuhkan. Kemudian untuk pindah tangan ini seharusnya tidak boleh ya. Kalaupun bisa pindah tangan ini harus sepengetahuan dari dinas terkait. Kenapa? Ini kita tidak mau di sini bahwa ada yang mengambil keuntungan dari saudara-saudara yang lain, karena rusun ini dibuat oleh pemerintah mungkin gratis ya. Ada dibayar. Cuman retribusi ini kan, ya itu sebenarnya yang kita bayar itu cuman untuk biaya maintenance, biaya pemeliharaan, bukan biaya sewa sebenarnya. Dan yang kita takutkan di sini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk menyewakan kepada tempat lain. Mungkin itu Kakak, semoga pertemuan ini kita bisa mendapatkan ilmu, karena kita di sini bukan saling mengajar tapi saling sharing. Karena mungkin ada yang bapak-bapak atau ibu ketahui, kemudian kami di sini belum mengetahui. Sehingga alhamdulillah saya bisa mendapatkan banyak masukan dari pertemuan hari ini yang insya Allah akan kami komunikasikan kepada dinas terkait untuk bagaimana pelayanan di Kota Makassar khususnya untuk rumah susun ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat.